Selamat pagi sahabat-sahabat GPIB di mana saja berada. Berjumpa kembali dalam program Morning Call GPIB bersama saya saat ini Pendeta Ernest Victor Sitorus yang bertugas di GPIB Jemaat Bukit Kasih Ranai Natuna. Dan bersama kita membaca firman Tuhan serta merenungkannya. Mari berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Ya Tuhan Allah yang Maha Baik, kami mengucap syukur untuk anugerah kehidupan ini dan segala berkat dan kasih-Mu yang memelihara dan menopang kehidupan kami. Kiranya firman Tuhan yang kami baca ini dalam tuntunan Roh Kudus-Mu dapat kami mengerti dengan benar dan baik. Bahkan dalam kuat kuasa-Nya kami dimampukan untuk mengkaryakannya di mana Tuhan mengutus kami. Berkatilah hamba-Mu dalam tuntunan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat-sahabat GPIB, pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini dari kitab Kisah Rasul pasal 1 ayat 15 hingga 18 yang menyampaikan demikian. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan oleh Roh Kudus dengan perantaran Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam perangan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar." Demikian firman Tuhan. Sahabat-sahabat GPIB, ketika kita bangun pagi, biasanya kita akan membuat sebuah rencana tentang apa yang akan kita kerjakan sepanjang hari ini. Kita mau masak apa, kita mau mengerjakan apa, dan apa yang pertama akan kita selesaikan, dan seterusnya. Di sana kita membuat keputusan. Atau kita kemudian berpikir mau sekolah di mana, ambil jurusan apa, dan di sana pun kita sedang membuat keputusan. Setiap hari, kehidupan kita akan sangat dekat untuk selalu membuat keputusan dalam kehidupan ini. Mulai membuat keputusan yang ringan, yang mudah, sampai dengan membuat sebuah keputusan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Dan kita pun berjumpa bahwa ada keputusan yang kita buat dengan tepat dan benar, dan buahnya baik, tapi juga ada keputusan yang kita sadar kita buat dengan gegabah, dan itu keputusan yang keliru. Nah, bacaan kita saat ini tentang Yudas yang mengalami hidup yang sangat menyedihkan dan sangat tragis. Dia adalah murid Yesus, salah seorang rasul. 3 tahun Yudas bersama mendampingi Yesus dalam melayani, memberitakan Injil. Selama itu pula Yudas selalu mendengar pengajaran firman Tuhan disampaikan oleh Yesus. Dan Yudas juga menyaksikan tentang pekerjaan-pekerjaan kuasa mujizat yang dikerjakan Yesus dalam kehidupan pelayanan bersama dengan dia. Namun kemudian Yudas, oleh karena rasa kecewanya bahwa ternyata keinginan ambisi pribadi yang sedang ia bawa dalam perjuangannya ternyata tidak menyatu dalam rancangan dan tujuan Kristus dalam pekerjaannya sebagai penebus dan juru selamat. Dan kemudian Yudas juga enggan untuk mengikuti jalan derita yang ditempuh oleh Yesus. Karena rasa kecewanya, hasrat dan keinginannya ternyata tidak sejalan dengan pekerjaan Tuhan Yesus. Oleh karena kemudian dia tidak bersedia mengikuti jalan derita yang ditempuh oleh Yesus, kemudian Yudas memilih meninggalkan Yesus dengan cara mengkhianatinya. Yudas tergoda dengan rayuan para imam. Dia mengkhianati Yesus dengan upah 30 keping uang perak. Dan ternyata keputusan Yudas yang didasarkan oleh rasa kecewa, oleh karena ambisinya tidak terpenuhi dalam Kristus, oleh karena rasa takutnya untuk berjalan derita bersama dengan Kristus, telah membuat Yudas kehilangan segala-galanya
apa yang berharga, apa yang istimewa yang telah ia miliki. Yudas kehilangan kerasulannya. Yudas tidak lagi diperhitungkan sebagai rasul. Dan upah yang ia terima oleh karena keputusannya pun tidak ia nikmati. Bahkan ia harus mati dengan cara yang sangat menyedihkan. Apa yang pernah Yudas miliki akhirnya terlepas dan hilang. Apa yang pernah Yudas kecap dan alami, akhirnya semuanya pergi dan tidak ada yang tersisa dalam kehidupannya. Apa yang ia harapkan untuk menjadi upahnya pun sama sekali tidak ia dapatkan. Keputusan Yudas yang keliru telah membuat dia kehilangan segala-galanya. Maka firman Tuhan hari ini menyapa kita semua, sahabat-sahabat GPIB, di mana saja yang berada. Bahwa seberapa besar pun keinginan kita pada sesuatu, seberapa besar pun cinta kita pada sesuatu, seberapa dalam pun perjuangan kita untuk meraih sesuatu, jika kemudian kita berjumpa bahwa ternyata jalan berkat yang Tuhan sediakan itu ternyata berbeda dengan harapan kita, dengan ambisi kita, maka jangan paksakan diri kita untuk mendapatkan itu. Jangan desak diri kita untuk harus meraih apa yang menjadi hasrat kita itu, yang kemudian kita harus meninggalkan iman kita, meninggalkan jati diri kita, meninggalkan nilai-nilai hidup kita. Kita harus percaya bahwa Tuhan punya jalannya sendiri. Tuhan punya berkat tersendiri untuk disediakan bagi hidup kita. Jangan sampai oleh karena rasa ambisi kita yang begitu kuat, justru kemudian kita mengambil sebuah keputusan yang keliru yang membuat kita kehilangan banyak hal, kehilangan hal-hal yang istimewa, dan kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan dalam keputusan itu. Yang kedua, firman Tuhan juga menuntun kita saat ini. Seberapa besar pun kita menginginkan sesuatu, seberapa tinggi kita mencintai sesuatu, seberapa dalam kita sedang berjuang untuk meraih sesuatu, jika kita menemukan bahwa ternyata apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, ketika jalan yang kita tempuh ternyata bukan jalan berkat yang Tuhan sediakan bagi hidup kita, jangan buru-buru, jangan marah dan kecewa, dan memaksakan diri kita harus mendapatkannya, meraihnya, dengan meninggalkan keyakinan diri kita, iman kita, dan jati diri kita. Kita akan digoda bahwa dengan caranya kita akan mendapatkan apa yang menjadi harapan kita. Dan mengikut mereka, kita akan terbuka jalan untuk sampai pada cita-cita dan harapan hidup kita. Tapi kita perlu belajar dari kisah Yudas pada saat ini, bahwa ternyata Yudas tidak mendapatkan apapun yang ia harapkan. Bahkan Yudas kehilangan hal-hal yang berharga, hal-hal yang penting dalam kehidupannya. Maka berhati-hatilah dan mohonlah hikmat dari Tuhan ketika kita membuat sebuah keputusan. Keputusan yang baik dalam firman Tuhan saat ini mengingatkan kita adalah keputusan yang kita buat haruslah mencerminkan jati diri kita, menampakkan iman kita, dan mewujudkan rahmat dan kasih Tuhan. Maka dimanapun Tuhan menempatkan kita hari ini, dalam tanggung jawab kita, wewenang kita, ingatlah ketika kita akan membuat sebuah keputusan, renungkanlah apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Apakah ini mencerminkan iman saya? Apakah ini
mewujudkan tugas panggilan saya sebagai orang-orang yang telah tebus dan diselamatkan oleh Dia. Tuhan tolong kita semuanya untuk sampai pada sebuah keputusan bahwa saya akan tetap mengikut Kristus. Dan saya percaya jalan Tuhan, jalan damai sejahtera untuk saya lalui bersama dengan keluarga saya. Tuhan tolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan Bapa yang baik, kami telah membaca firman-Mu dan merenungkannya. Ada banyak godaan dalam hidup ini untuk kami meninggalkan jati diri kami, iman kami. Tuhan tolonglah. Kami boleh mengambil keputusan tetap ikut pada jalan Tuhan. Tetap percaya pada kemurahan Tuhan. Dan biarlah setiap keputusan yang kami ambil dalam kehidupan ini sungguh-sungguh menyatakan iman kami kepada Tuhan. Menunjukkan sikap percaya dan berserah kami pada rahmat dan kasih Tuhan. Berkati hidup kami sepanjang hari ini. Berkati keluarga kami. Berkati apa menjadi harapan dan perjuangan hidup kami sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan berkenan membawa kebaikan itu hadir dalam kehidupan kami. Ampunkan Tuhan dosa kelemahan kami. Terpujilah Engkau Tuhan yang Maha Baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Demikian perjumpaan kita saat ini. Tuhan memberkati kita semua.